Dalam agama kita pemimpin bukan untuk berleha-leha, namun kata di dalam agama kita amirul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum dialah pelayan kaum itu. Jadi istilah kepemimpinan dalam agama kita bukan untuk pongah-pongahan, tapi bagaimana hidup mengabdi kepada orang yang kita pimpin. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, rakyatnya pada tidur, beliau keliling malam hari ronda seorang diri. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu dikatakan oleh Umar. Ketika rakyatnya sudah pada tidur, Umar keliling. Lihat, pemimpin keliling ronda, menyimak-nyimak mungkin ada rakyatnya yang belum terayomi, rakyatnya belum mendapatkan haknya. Ini pemimpin dalam agama Islam. Pemimpin itu bukan untuk pongah-pongahan, bukan untuk diservis mewah-mewah, enggak. Amirul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum, pembantu mereka, pelayan mereka. Oleh karena itu sering kita sebut pelayan masyarakat. Namun sekarang mungkin tinggal penyebutan. Sehingga Umar ketika keliling di malam hari yang lain pada tidur, capek Umar. Lalu kemudian istirahat di dinding rumah seseorang. Istirahat lagi kecapean malam hari jalan seorang diri. Tiba-tiba terdengar diskusi seorang ibu pemerah susu dengan anak wanitanya. Kan ceritanya masyhur kan? Itu ketika Umar keliling ronda seorang diri. Lelah bersandar di dinding rumah orang. Terdengar cerita ibu pemerah susu dan berkata, "Nak, malam ini perahan susu kita sedikit, Nak. Kita tambahlah dengan air supaya penjualannya sama dengan kebutuhan kita." Sang anak berkata, "Jangan ibuku, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Sesungguhnya Khalifah Umar telah melarang kita melakukan itu." Sang ibu berkata, "Nak, kan Khalifah Umar tidak tahu apa yang kita lakukan, padahal Umar di balik dinding itu. Kan Khalifah Umar tidak tahu apa yang kita lakukan." Jawaban si anak, "Wahai ibuku, kalau toh pun Khalifah Umar tidak tahu, maka Robnya Khalifah Umar tahu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akidah. Kalau toh pun Umar tidak tahu, wahai ibuku, Robnya Umar pasti tahu. Tersentak Umar melihat akidah yang mendalam di dada seorang wanita yang akidahnya mengalahkan perasaannya. Ini anak ini yang luar biasa. Akhirnya pulang Umar keesokan harinya menyuruh anaknya untuk melamar wanita ini. Dan akhirnya nikahlah wanita anak pemerah susu ini dengan anaknya khalifah. Kemudian lahirlah seorang cucu Umar bernama Fatimah. Lalu Fatimah dinikahi oleh Abdul Aziz, lahirlah cucu Umar bernama Umar bin Abdul Aziz. Terkenal dengan sejarahnya yang luar biasa. Cucu daripada Umar bin Khattab lahir dari darah seorang anak bertakwa, putri pemerah susu. Kapan itu terjadi? Ketika Umar keliling-keliling malam hari. Demikian juga ketika Umar keliling di malam hari sebagai pemimpin, ketika rakyatnya tidur dia keliling, bertemu dengan seorang wanita yang sedang memasak, lalu anaknya menangis 3 orang. Ketika Umar bertanya, "Ada apa ibu? Kenapa anak-anak menangis?" Ibunya berkata, "Mereka kelaparan, wahai orang yang tak dikenal." Lalu kenapa? Kenapa belum diberikan makan juga? Apa yang kamu masak? Saya tidak masak apa-apa. Saya hanya mendidihkan bebatuan. Saya takut, saya ingin mereka merasa itu makanannya belum juga matang dan mereka tertidur dengan kelaparan mereka. Saya tidak punya apa-apa. Tersontak Umar, ada rakyatnya yang belum terayomi dengan baik. Dia sendiri yang pergi ke Baitul Mal, itu harta orang fakir miskin ada di sana di Baitul Mal. Dia sendiri yang mengangkat makanan itu, dia sendiri yang memasakkannya dan memberikan makanan kepada ibu itu dan anak-anaknya sampai anak-anaknya tertidur. Kata ibunya kepada Umar, "Kamu yang paling berhak menjadi Amirul Mukminin daripada Umar bin Khattab." Kata Umar, "Bu,
Mungkin Umar tidak tahu. Coba ibu ngadu ke Umar. Saya yakin Umar tidak akan menyia-nyiakan rakyatnya. Ini pemimpin.